Satu ide gila bisa mengubah segalanya. Ketika badai mematikan mengancam desanya, seorang remaja yatim piatu justru meniru cara kerja seekor laba-laba. Warga desa menertawakannya sampai bencana itu benar-benar datang. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tolong tulis di kolom komentar dari kota mana kalian menonton video ini sekarang. Samsul baru berusia 16 tahun saat dia duduk di beranda gubuk kayunya pada suatu pagi di bulan September. Dia memperhatikan seekor laba-laba yang sedang sibuk membangun jaring di antara dua tiang pagar bambu. Angin gunung bertiup sangat kencang, cukup kuat untuk menerbangkan topi seorang petani, tapi laba-laba itu terus bekerja. Jaringnya meregang dan bergoyang mengikuti angin namun tidak putus sama sekali. Samsul bertanya dengan suara lantang bagaimana makhluk kecil itu melakukannya. Anjingnya, seekor anjing kampung berbulu tebal bernama si Belang, mengangkat kepalanya saat mendengar suara itu. Dia tidak mengerti kata-katanya, tapi dia mengerti nada bicaranya. Tuannya sedang berpikir keras lagi. Berpikir berarti ada proyek baru, dan proyek berarti sebuah petualangan. Samsul mengamati laba-laba itu selama 1 jam. Dia melihat bagaimana jaring itu mengikuti arah angin, bukannya melawannya. Bagaimana titik-titik tumpuannya disebar lebar demi menjaga keseimbangan. Dia menyadari bahwa seluruh struktur itu lentur namun saling terhubung dengan kuat. Malam itu dia mulai menggambar rancangannya. 3 tahun sebelumnya, badai besar yang mengerikan telah merenggut 17 nyawa di desa Lembah Angin. Orang-orang yang mati kedinginan saat mencoba berjalan antar bangunan, termasuk Ibu Samsul sendiri. Desa itu berduka, lalu membangun kembali dan melanjutkan hidup. Tapi Samsul tidak bisa melupakannya. Dia terus menunggu, mengamati dan berpikir. Sekarang, dia akhirnya menemukan jawabannya. Dia memberitahu si Belang sambil menggaruk belakang telinga anjing itu bahwa dia akan membangun lorong tertutup. Terpal tebal di atas kerangka kayu yang menghubungkan semua bangunan penting. Saat badai berikutnya datang, orang-orang akan berjalan melaluinya dengan aman persis seperti laba-laba itu menembus angin. Ekor si Belang memukul-mukul lantai kayu. Dia tidak mengerti rencananya, tapi dia mengerti semangat tuannya. Dan itu sudah cukup baginya. Semua orang bilang itu hal yang mustahil, tapi mereka salah. Desa Lembah Angin adalah tempat yang keras. Desa ini didirikan oleh para perambah hutan dan petani nekat 30 tahun yang lalu. Orang-orang di sini masih memegang cara lama. Keras kepala, mandiri dan percaya bahwa bertahan hidup di musim badai hanyalah soal siapa yang lebih tangguh daripada rasa dingin. Tata letak desa itu sebenarnya mengikuti pola lama yang sederhana. Rumah-rumah warga berkumpul mengelilingi sebuah lapangan terbuka di tengah desa. Di satu sisi berdiri tempat ibadah, di sisi lain ada warung besar serba ada, lalu balai desa, dan kandang-kandang ternak di sisi terakhir. Susunan ini sangat efisien saat musim kemarau ketika orang bisa berjalan bebas antar bangunan. Tapi saat musim hujan dan badai, tiba jarak kosong di antara bangunan itu berubah menjadi lorong kematian yang penuh angin kencang dan hujan es. Badai besar 3 tahun lalu telah membuktikan hal itu. 17 orang terjebak dalam badai yang datang tiba-tiba dan mereka mati kedinginan. Padahal rumah mereka sudah terlihat di depan mata. Ibu Samsul adalah salah satu korbannya. Dia pergi untuk membantu anak tetangga yang demam tinggi dan badai itu menangkapnya saat perjalanan pulang. Sejak saat itu, Samsul menghabiskan 3 tahun hidupnya untuk mengamati, berpikir dan bersiap. Laba-laba itu akhirnya memberinya petunjuk. Saat Samsul menghadap Pak Wiryo, sesepuh desa yang berusia 63 tahun, orang tua itu menatapnya dengan tatapan aneh. Jenggot Pak Wiryo yang memutih menjadi saksi puluhan musim badai yang keras. Dia menatap Samsul seolah anak itu baru saja mengusulkan untuk membangun tangga menuju langit. Samsul mengulangi rencananya dengan tegas bahwa dia akan membuat lorong terpal. Dia menjelaskan, terpal tebal itu akan direntangkan di atas kerangka kayu menghubungkan bangunan-bangunan utama. Dari tempat ibadah, ke warung, dari warung ke balai desa, lalu ke kandang ternak. Sebuah jalur tertutup yang utuh,
sehingga warga bisa bergerak tanpa harus keluar menantang angin. Jika angin merobohkannya, mereka tinggal membangunnya lagi. Samsul berkata lebih baik memperbaiki terpal yang robek daripada harus mengubur mayat tetangga lagi. Pak Wiryo terdiam cukup lama. Di belakangnya istrinya Bu Marta berhenti menyulam untuk mendengarkan. Pak Wiryo akhirnya berkata bahwa badai besar itu sudah 3 tahun berlalu. Mereka selamat karena beruntung, karena badai selalu datang di malam hari saat semua orang sudah di dalam rumah. Samsul memajukan badannya dan bertanya dengan nada mendesak. Apa yang terjadi jika badai berikutnya datang di siang bolong? Saat warga tersebar di seluruh desa. Saat anak-anak ada di sekolah, orang tua bekerja di ladang, dan para lansia ada di tempat ibadah. Mereka akan terperangkap. Ibu Samsul mencoba bertahan di tempatnya, dan dia meninggal hanya berjarak 60 meter dari pintu rumah. Suara Samsul tetap tenang saat dia berkata bahwa dalam badai jarak 60 meter itu sama jauhnya dengan 60 kilometer. Terowongan ini akan mengubah nasib mereka. Bu Marta meletakkan sulamannya dan berbisik kepada suaminya bahwa anak itu ada benarnya. Pak Wiryo menghela napas berat. Dia berkata, bahkan jika dia setuju, desa tidak punya biaya. Terpal butuh uang dan kayu butuh tenaga kerja. Dia tidak mau membuang sumber daya untuk sesuatu yang mungkin akan terbang terbawa angin pertama. Samsul menjawab cepat bahwa dia tidak meminta uang desa. Dia meminta izin untuk menggunakan miliknya sendiri. Pak Wiryo menatapnya heran. Anak 17 tahun punya apa? Samsul menjawab dia punya tabungan selama 3 tahun dari hasil kerja serabutan. Dan dia punya stok terpal peninggalan ibunya yang cukup panjang serta kedua tangannya sendiri. Samsul berdiri dan menegaskan dia akan membangunnya sendirian jika harus. Dia hanya butuh izin untuk menghubungkan bangunan-bangunan itu. Pak Wiryo mengamati anak laki-laki di hadapannya itu. Anak yang tumbuh dewasa terlalu cepat yang mengubur ibunya dengan tangannya sendiri. Akhirnya Pak Wiryo berkata, dia memberi izin, tapi dia memperingatkan jangan berharap ada warga yang membantu. Dan ketika rencana itu gagal, jangan datang menangis ke balai desa. Samsul menjawab bahwa ketika rencana itu berhasil, dia tidak akan menyombongkan diri. Dia pun pergi sebelum Pak Wiryo sempat menjawab lagi. Pembangunan itu dimulai pada pertengahan September. Samsul sudah merencanakan semuanya dengan matang. Rute terowongan, jarak antar tiang penyangga, hingga jumlah terpal yang dibutuhkan untuk setiap bagian. Dia sudah menggambar diagram, menghitung sudut kemiringan dan memperkirakan beban angin. Dia bahkan sempat membangun contoh kecil di belakang gubuknya, hanya untuk memastikan rancangannya kuat menahan goncangan. Para warga desa menontonnya bekerja dengan campuran rasa penasaran dan rasa kasihan. Seorang tukang pandai besi bernama Mas Jamal berkomentar sinis saat melihat Samsul menyeret batang-batang kayu melintasi alun-alun. Dia bilang anak itu sudah benar-benar gila membangun tenda hajatan di tengah desa. Seorang pemuka agama di sana, Pak Ustadz Thomas, menjawab, pelan mungkin itu caranya berduka. Tapi Mas Jamal mendengus dan berkata bahwa berduka biasanya tidak dilakukan dengan memblokir jalan utama pakai terpal dan kayu. Samsul mendengar mereka. Dia mendengar semuanya. Bisik-bisik tawa, mengejek dan ramalan kegagalan itu. Dia mendengar nama ibunya disebut-sebut sebagai bukti ketidakwarasannya. Mereka bilang kesedihan telah menghancurkan akal sehatnya, dan dia hanya membuang uang untuk sesuatu yang sia-sia. Tapi dia terus membangun. Si belang tetap setia menemaninya berbaring di dekat setiap tiang yang dia kerjakan. Sesekali anjing itu mengambilkan alat yang jatuh atau menyalak memberi semangat. Si belang sudah terlalu tua untuk kerja berat, tapi kehadirannya saja sudah cukup. Saat Samsul merasa ingin menyerah, dia akan menatap mata anjingnya dan mengingat alasan dia melakukan ini semua. Dia berbisik pada si belang bahwa mereka akan membuat desa ini aman agar tidak ada lagi orang yang hilang ditelan badai. Kerangka silang dari kayu itu adalah fondasi utamanya. Samsul meniru struktur tenda para perambah hutan yang dia lihat di gunung.
Dua tiang disilangkan dan diikat kuat. Bagian bawahnya dilebarkan agar kokoh dan bagian atasnya disatukan untuk menopang terpal. Sederhana, kuat, dan mudah diperbaiki jika rusak. Dia membangun 37 kerangka seperti itu. Pekerjaan itu menghancurkan tangannya. Tali ijuk yang dia pakai untuk mengikat mengiris telapak tangannya sampai berdarah. Serpihan kayu kasar menusuk dalam ke bawah kulitnya. Di akhir minggu pertama jarinya bengkak sampai dia susah memegang palu. Tapi dia terus bekerja. Setiap malam si belang memperhatikan Samsul membalut tangannya sambil merengek pelan menciumi kain yang penuh bercak darah itu. Anjing itu tidak paham kenapa tuannya menyakiti diri sendiri, tapi dia tahu tuannya butuh teman. Dia akan tidur meringkuk di sisi Samsul memberikan kehangatan yang lebih manjur dari obat apapun. Kerangka-kerangka kayu itu mulai membentang melintasi desa membentuk persegi panjang kasar, menghubungkan 4 bangunan utama seperti tulang punggung raksasa. Setiap kerangka harus dipasang sempurna. Kalau terlalu dekat terpal akan kendur. Kalau terlalu jauh terpal akan sobek diterjang angin. Samsul mengukur dengan obsesif sampai setiap sudutnya pas. Warga desa akhirnya harus mengakui, walau dengan enggan, bahwa kerangka itu terlihat lebih kokoh dari dugaan mereka. Mas Jamal masih bersikeras bahwa kerangka itu tidak akan kuat menahan terpal saat angin sungguhan datang. Tapi nada suaranya mulai ragu. Tahap selanjutnya adalah memasang terpal. Ibu Samsul dulunya adalah pedagang kain dan perlengkapan. Saat meninggal, dia mewariskan gulungan terpal tebal kualitas terbaik yang nilainya lebih mahal dari semua harta Samsul. Samsul menyimpannya selama 3 tahun, tahu persis untuk apa benda itu akan digunakan. Merentangkan terpal di atas kerangka adalah bagian tersulit. Bahannya berat, kaku, dan menangkap angin seperti layar kapal. Samsul butuh bantuan, tapi tidak ada yang mau turun tangan. Tidak ada kecuali Emma. Gadis seumuran Samsul itu muncul di hari ketiga pemasangan terpal dengan rambut dikepang dan tatapan wajah yang keras kepala. Ayah Emma juga meninggal saat badai besar itu seminggu setelah kejadian karena demam tinggi akibat nekat menolong korban. Dia berkata pada Samsul bahwa dia butuh orang untuk memegang ujung satunya. Itu bukan pertanyaan, tapi pernyataan. Samsul mencoba menolak, bilang dia bisa sendiri. Tapi Emma memotong ucapannya. Dia sudah memperhatikan Samsul kesusahan sejak pagi. Emma langsung menyambar ujung terpal yang lepas tertiup angin. Dia bilang kalau mereka kerja berdua ini akan selesai 3 kali lebih cepat. Samsul ingin membantah. Dia sudah berjanji akan melakukan ini sendiri untuk membuktikan bahwa satu orang dengan tekad kuat bisa membuat perubahan. Tapi Emma sudah menarik terpal itu dengan kencang dan si belang mengibaskan ekornya menyambut teman baru. Terkadang menerima bantuan bukanlah sebuah kelemahan. Samsul akhirnya berterima kasih. Emma tersenyum lebar dan menyuruhnya menyimpan ucapan terima kasih. Itu sampai mereka melihat apakah benda aneh ini benar-benar berfungsi. Bulan Oktober membawa ujian pertama bagi mereka. Sebuah badai menerjang dari arah barat laut. Bukan badai pembunuh yang mematikan, tapi hujan lebat disertai angin ribut yang cukup kuat untuk membuat orang terjatuh. Warga desa bersiap melihat kehancuran, menduga terowongan buatan Samsul akan runtuh dan terpalnya berserakan di alun-alun. Tapi sebaliknya mereka menemukannya tetap berdiri tegak. Kain terpal itu menggelembung dan menegang pada tali pengikatnya, tapi kerangka kayu silang itu menahannya dengan kokoh. Air hujan dan butiran es menumpuk di atas, lalu meluncur jatuh karena permukaan yang miring. Angin tidak bisa menembus dinding kain yang licin itu, dan di dalam terowongan suasananya tenang. Samsul berjalan dari gubuknya ke warung kelontong tanpa merasakan setetes pun air hujan. Terpal itu memblokir angin sepenuhnya, dan ruang tertutup itu terasa lebih hangat daripada udara luar. Bukan hangat seperti di dekat api, tapi cukup hangat untuk membuat perbedaan. Si belang berlari kecil di sampingnya dengan ekor yang bergoyang-goyang. Dia mengerti bahwa ini adalah hal bagus. Dia mengerti bahwa mereka aman. Emma menemui Samsul di depan pintu warung dengan mata terbelalak.
dan berkata bahwa alat itu benar-benar berfungsi. Samsul hanya tersenyum tipis dan mengingatkan bahwa ini baru badai kecil. Ujian sebenarnya akan datang nanti, tapi setidaknya alat itu bekerja. Warga desa menanggapinya dengan kurang antusias. Mereka mengakui terowongan itu bertahan, tapi bersikeras itu hanya keberuntungan, atau badainya belum cukup kuat untuk menguji batasnya. Mas Jamal berkata dengan sinis, "Tunggu saja, sampai badai besar yang sesungguhnya datang." Dia yakin, terpal itu akan robek seperti kertas dan rangkanya akan patah seperti ranting kering. Pak Wiryo juga menambahkan keraguannya. Samsul hanya menjawab singkat, bahwa saat waktunya tiba, mereka akan melihat sendiri. Dan bulan Desember membawa waktu penentuan itu. Badai ganas itu tiba pada tanggal 19 Desember, tepat 3 tahun sejak tragedi badai besar sebelumnya. Beberapa orang menyebutnya nasib sial, tapi Samsul menyebutnya kesempatan untuk membuktikan bahwa semua orang salah. Semuanya dimulai dengan cara yang sama. Tekanan udara yang turun, tiba-tiba langit yang berubah menjadi hitam pekat, lalu kekacauan putih yang turun begitu cepat sehingga orang yang ada di luar tidak punya waktu untuk mencari tempat berlindung. Kecuali kali ini ada terowongan itu. Samsul sedang berada di dalam warung kelontong saat badai itu menghantam. Dia mendengar angin membanting dinding bangunan, mendengar lolongan angin yang akrab yang telah menghantui mimpi buruknya selama 3 tahun. Tapi bukannya rasa takut, dia justru merasakan sesuatu yang lain, kesiapan. Dia berteriak kepada segelintir orang yang ada di warung agar semua orang segera masuk ke dalam terowongan. Seseorang memprotes takut terowongan itu akan runtuh menimpa mereka. Samsul membentak bahwa terowongan itu sudah bertahan 3 bulan dan akan bertahan sekarang. Dia membuka pintu samping warung yang terhubung langsung ke lorong terpal. Dia menyuruh siapa saja yang ingin pulang dengan selamat untuk mengikutinya. Samsul melangkah masuk ke dalam terowongan itu. Dinding terpal bergetar hebat setiap kali angin menerjang, tapi ikatan itu bertahan. Butiran es menekan kain dari luar, tapi tidak ada yang tembus ke dalam. Kerangka kayu berderit menahan beban, namun tetap berdiri kokoh. Samsul mulai berjalan menuju balai desa. Di belakangnya dia mendengar langkah kaki. 1 orang, lalu 2 orang, lalu lebih banyak lagi. Pada saat dia mencapai aula balai desa Selusin, orang sudah mengikutinya melewati lorong yang terlindungi itu. Seorang wanita tiba-tiba terengah-engah dengan wajah pucat pasi. Itu Ibu Marni, ibu dari 3 orang anak kecil. Dia berteriak histeris memohon tolong karena anak-anaknya masih tertinggal di surau. Samsul segera menunjuk ke lorong berikutnya dan berkata jalan ini terhubung langsung ke surau. Lewat sini. Mereka berlari menyusuri lorong itu dan menemukan anak-anak itu sedang berkumpul ketakutan bersama Pak Ustadz, Pak Thomas, tapi mereka semua selamat tanpa luka sedikit pun. Ibu Marni menangis lega memeluk erat anak-anaknya ke dadanya dan terus mengucap syukur kepada Tuhan berulang kali. Kabar gembira itu menyebar cepat ke seluruh lorong. Lebih banyak orang muncul dari bangunan surau. Ada nenek Ipah yang sudah tua yang sudah 3 hari tidak keluar gedung. Ada Hendra si pemuda rajin dan juga si kembar anak Pak Yono yang sedang belajar mengaji. 11 orang yang terjebak badai kini aman di dalam terowongan. Tapi Samsul belum selesai. Dia berteriak lantang bertanya kepada orang-orang siapa lagi yang masih hilang. Seseorang menjawab dengan suara gemetar, "Keluarga Pak Harun." Ladang mereka ada di luar desa setengah kilometer ke arah timur. Mas Jamal si pandai besi yang tiba-tiba sudah ada di sana menggelengkan kepala. Dia melipat lengan kekarnya di dada dan berkata dengan nada pasrah bahwa mereka ada di luar jangkauan terowongan. Tidak ada yang bisa kita lakukan sekarang. Samsul menatap tajam dan berkata, kita bisa memperpanjang terowongannya. Semua orang menatap Samsul seolah dia sudah gila. Membangun di tengah badai seganas ini adalah bunuh diri. Mas Jamal membentak, kau akan mati konyol jika mencobanya. Samsul menjawab tenang, mungkin saja aku mati. Atau mungkin kita bisa menyelamatkan 4 nyawa lagi. Aku punya sisa terpal dan kayu.
Siapa yang mau ikut denganku? Suasana hening sejenak, hanya terdengar suara angin yang menderu di luar terpal. Lalu Mas Jamal menurunkan tangannya perlahan. Dia berkata, "Aku memang salah tentang banyak hal, tapi aku bukan seorang pengecut. Katakan apa yang harus kulakukan." Mereka pun membangun perpanjangan darurat sepanjang 60 meter dalam waktu 3 jam yang menyiksa. Mereka bekerja dalam tim, bergantian, keluar masuk terowongan pelindung agar tidak mati kedinginan. Angin menghantam terpal dengan ganas, seolah ingin melempar mereka. Kayu-kayu penyangga hampir terlepas dari genggaman tangan yang beku, tapi mereka terus memukul pasak mengikat tali dan mendesak maju selangkah demi selangkah ke dalam kekacauan putih itu. Akhirnya mereka menemukan keluarga Pak Harun sedang meringkuk di lumbung padi setengah beku, dan yakin ajal sudah dekat. "Ikuti kami," teriak Samsul menembus suara badai. "Ada jalan untuk pulang." Keluarga itu tertatih-tatih melewati terowongan darurat, menangis lega tak percaya melihat apa yang ada di depan mata mereka. Saat mereka mencapai lorong utama, total 15 nyawa berhasil diselamatkan yang seharusnya sudah mati jika tidak ada pertolongan. Si belang mengibaskan ekornya pada setiap pendatang, baru seolah menyambut mereka secara pribadi menuju keselamatan. Badai itu berlangsung selama 4 hari penuh. Dan selama 4 hari itu terowongan Samsul menjadi satu-satunya urat nadi kehidupan di desa itu. Orang-orang menggunakannya untuk pulang ke rumah, untuk mengecek kondisi tetangga, atau mengambil persediaan makanan dari warung untuk dibagikan. Terpal itu menahan angin yang sanggup membekukan kulit manusia dalam hitungan menit. Kerangka silang itu menahan beban hujan es, yang bahkan merobohkan 3 gubuk di luar sana. Pada hari kedua, Pak Wiryo menggunakan terowongan itu untuk pergi sholat berjamaah di surau. Pada hari ketiga, Mas Jamal memakainya untuk mengecek tungku apinya sambil bergumam tentang mengecek bara api. Dan pada hari keempat, semua orang menggunakannya. Karena semua orang akhirnya paham satu hal, bahwa Samsul telah membangun garis batas tegas antara hidup dan mati. Ketika badai akhirnya reda, seluruh warga berkumpul di balai desa. Tidak ada satupun korban jiwa. Tidak ada satupun kasus radang dingin yang parah. Untuk pertama kalinya dalam sejarah ingatan mereka, badai besar menghantam desa Lembah Angin tanpa meminta tumbal nyawa satupun. Pak Wiryo berdiri di depan warga yang berkumpul, wajahnya tampak lelah namun juga penuh penyesalan. Dia berkata dengan suara bergetar bahwa dia berutang maaf pada seluruh desa. 3 bulan lalu seorang pemuda datang padanya dengan sebuah ide, dan dia menolaknya mentah-mentah. Dia bilang ide itu akan gagal dan melarang siapapun membantu. Dia menoleh ke arah Samsul yang berdiri di belakang ruangan bersama Emma dan si belang. Pak Wiryo mengakui kesalahannya di depan umum. Dia berkata, jika dia benar saat itu mungkin sekarang cucunya sudah tiada. Istrinya sendiri menggunakan lorong itu untuk membawa obat berkat seorang pemuda yang dulu dia anggap bodoh karena kesedihan. Ruangan itu hening. Pak Wiryo berjalan membelah kerumunan sampai dia berdiri tepat di hadapan Samsul. Orang tua itu menundukkan kepalanya dalam-dalam meminta maaf atas kebodohannya dan memohon agar Samsul mau mengajari mereka cara membangun lebih banyak lorong. Musim semi datang dan membawa perluasan besar-besaran. Samsul menghabiskan bulan-bulan hangat untuk mengajari siapa saja yang mau belajar. Desain lorong itu cukup sederhana, sehingga setiap keluarga bisa membangun bagian mereka sendiri, menghubungkan rumah mereka ke jaringan utama. Emma menjadi mitra setia Samsul dalam segala hal. Gadis itu punya bakat mengatur logistik dan meyakinkan orang-orang keras kepala bahwa ide baru tidak selalu berbahaya. Bersama-sama mereka mencatat cara pembangunan dan menggambar panduan yang bisa dibagikan ke desa lain. Suatu malam Emma mengusulkan agar sistem ini diberi nama. Samsul ingin menamainya akal sehat, tapi Emma tersenyum dan berkata itu membosankan. Akhirnya mereka sepakat menyebutnya Jalan Musim Badai. Bukan tentang Samsul, tapi tentang cara bertahan hidup. Si belang yang berbaring di antara mereka memukul-mukul ekornya ke lantai. Anjing itu semakin tua, moncongnya memutih dan gerakannya lambat.
Tapi dia tetap mengikuti Samsul kemanapun, tetap berjaga saat tuannya bekerja percaya, sepenuhnya seperti saat mereka menguburkan ibu Samsul dulu. Berita tentang jalan musim badai menyebar keluar dari desa Lembah Angin. Desa-desa lain mendengar cerita itu dari para pedagang keliling. Mereka mengirim utusan untuk belajar tekniknya dan membawa pengetahuan itu pulang ke komunitas mereka sendiri. Dalam 5 tahun, belasan desa di pegunungan sudah memiliki lorong pelindung mereka sendiri. Terowongan terpal menjadi pemandangan umum, sama wajarnya seperti tumpukan kayu bakar di setiap rumah. Samsul menjadi terkenal, tapi dia menolak untuk mengambil keuntungan. Dia tidak sanggup meminta bayaran untuk sesuatu yang tercipta, karena ibunya mati, kedinginan hanya berjarak 60 meter dari rumah. Dia berkata, desain ini ada untuk menyelamatkan nyawa, bukan untuk mencari kekayaan. Si Belang akhirnya pergi selamanya. Pada musim hujan tahun 1895, mati tenang dalam tidurnya di dekat perapian. Samsul menguburkannya tepat di pintu masuk lorong utama tempat anjing itu menghabiskan waktu berjam-jam menjaganya bekerja. Emma membantu mengukir nisan kayu sederhana, bertuliskan si Belang sang penjaga setia. Seluruh desa datang ke pemakaman itu untuk menghormati seekor anjing yang percaya pada tuannya ketika tidak ada satupun manusia yang percaya. 2 tahun kemudian, Samsul dan Emma menikah. Upacara itu digelar di dalam lorong terpal itu sendiri, di antara surau dan balai desa. Pak Ustadz mengakui ini tidak lazim, tapi pasangan itu memang tidak biasa. Mereka membesarkan 3 anak yang sudah pandai merakit kerangka bambu sebelum mereka pandai membaca. Generasi demi generasi mengajarkan teknik, itu memastikan ilmunya tidak akan pernah hilang. Pak Wiryo meninggal beberapa tahun kemudian, dengan kata-kata terakhir yang mengakui kebenaran Samsul. Samsul sendiri berumur panjang dan meninggal pada tahun 1951 di usia 73 tahun. Dia meninggal dalam tidur di gubuk ibunya, dikelilingi anak cucu yang tidak pernah merasakan ketakutan akan badai mematikan. Prosesi pemakamannya melewati lorong panjang yang dia bangun membawanya ke makam ibunya untuk disatukan kembali. Cucunya membacakan pidato perpisahan yang menyentuh. Dia berkata kakeknya membangun sesuatu yang dianggap mustahil karena sebuah janji di makam ibunya. Dia adalah jenis pria yang selalu menepati janji. Kakeknya tidak peduli soal menjadi benar, dia hanya peduli agar tidak ada lagi anak laki-laki 14 tahun yang harus mengubur ibunya karena kedinginan di depan rumah. Hari ini jalan musim badai masih ada di desa itu. Versi modernnya menggunakan bahan sintetis, dan tiang besi bukan lagi terpal dan bambu, tapi prinsipnya tetap sama. Hubungkan bangunan lindungi jalan dan selamatkan nyawa. Di pintu masuk bagian tertua berdiri tugu peringatan dengan 3 nama. Ibu Sarah si Belang dan Samsul sang pembangun jalan. Setiap musim hujan datang saat angin menderu di antara bangunan anak-anak pergi ke sekolah dan orang tua pergi beribadah dengan aman melewati lorong itu. Tidak ada lagi yang mati kedinginan di dekat rumah. Itu adalah janji yang dibuat Samsul puluhan tahun lalu. Dan itu adalah janji yang terus ditepati oleh jalan musim badai setiap hari. Kisah Samsul mengajarkan kita satu hal yang sangat dalam, bahwa rasa sakit tidak harus berakhir dengan kepahitan. Samsul bisa saja menghabiskan hidupnya dengan membenci badai atau mengutuk takdir atas kematian ibunya. Tapi dia memilih jalan yang berbeda. Dia mengubah kesedihannya yang mendalam menjadi benteng perlindungan bagi orang lain. Seringkali kita bersikap seperti warga desa Lembah Angin. Kita menerima kesulitan hidup kita, memaklumi bahaya, hanya karena kita berpikir memang begitulah adanya. Kita sering berkata itu sudah nasib. Tapi Samsul mengingatkan kita bahwa kadang-kadang solusi untuk masalah terbesar, kita ada tepat di depan mata sesederhana jaring laba-laba yang menari di tiup angin. Keberanian bukan hanya soal tidak merasa takut, tapi soal berani bergerak maju ketika semua orang berkata, hal itu mustahil dilakukan. Warisan Samsul bukanlah terpal atau kayu,
melainkan sebuah pola pikir bahwa satu orang yang peduli sudah cukup untuk mengubah takdir satu desa. Jika cerita tentang keberanian dan harapan ini menyentuh hati kalian, saya harap kalian mau terus berjalan bersama kami. Jangan lupa menekan tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya yang akan kita bagikan di video berikutnya. Sampai jumpa.